Analisis kredit. Yang pertama ada introduction. Analisis kredit adalah kegiatan penilaian kredit secara lengkap, baik melalui aspek keuangan maupun aspek keuangan. Selanjutnya ada tujuan analisis. Tujuan analisis kredit itu adalah untuk memastikan bahwa pemohon pinjaman memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya membayar kembali pinjaman. Ini bukan hanya tentang jumlah pinjaman utang, tetapi juga bunga yang disepakati dengan kreditur atau bank. Selanjutnya, analisis kredit juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pinjaman aman dan akan dilunasi. Hal ini tentunya penting bagi bank untuk menghindari risiko kredit macet atau bad debit, baik diukur melalui net performing loans maupun loan to deposit ratio. Analisis kredit dilakukan oleh pihak bank untuk mencapai tujuan dari pinjaman yang diberikan. Ini aman dan memiliki tujuan jelas. Aman di sini berarti kredit harus dikembalikan dengan tertib, teratur, dan tepat waktu, menurut kesepakatan antara pihak pemberi dan pinjaman maupun pencari pinjaman. Adapun analisis kredit atau prinsipnya ada 5C. Yang pertama karakter. Karakter itu adalah watak atau sifat calon debitur dalam menjalankan usahanya dan mengelola keuangannya. Karakter juga mencerminkan integritas dan reputasi calon debitur di mata pelanggan, pemasok, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua ada capacity. Capacity itu kemampuan calon debitur untuk menghasilkan pendapatan dan laba dari usahanya. Capacity juga mencakup kemampuan calon debitur untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jadwal dan bunga yang telah disepakati. Selanjutnya ada kapital. Kapital itu adalah modal yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjalankan usahanya. Modal ini biasanya berasal dari internal, seperti laba ditahan atau modal sendiri, atau sumber eksternal seperti pinjaman atau modal ventura. Yang ketiga ada yang keempat itu ada kolateral. Kolateral itu ada jaminan yang ditawarkan oleh calon debitur sebagai bentuk perlindungan jika terjadi gagal bayar. Jaminan ini dapat berupa aset fisik seperti tanah, bangunan, kendaraan atau barang berharga lainnya, atau aset non-fisik seperti surat berharga, polis asuransi, atau hak tagih. Yang terakhir ada kondisi atau kondisi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lingkungan yang mempengaruhi usaha calon debitur. Kondisi ini bisa bersifat makro, nasional atau global, atau mikro, lokal atau sektoral. Yang terakhir ada fungsi kredit. Yang pertama menjadi motivator atau dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang kedua ada memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Yang ketiga memperlancar arus barang atau arus uang. Yang ketiga meningkatkan hubungan internasional, meningkatkan produktivitas dana yang ada, meningkatkan daya guna barang, ada meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. Yang kedelapan memperbesar modal kerja perusahaan. Yang kesembilan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Yang 10 mengubah cara berpikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Yang terakhir itu ada analisis keuangan untuk analisis kredit. Yaitu ada likuiditas, mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas, atau kemampuan untuk memperoleh kas. Untuk kreditor perusahaan, kurangnya likuiditas dapat menyebabkan penundaan pembayaran bunga dan pokok pinjaman atau bahkan tidak dapat ditagih sama sekali. Modal kerja merupakan ukuran likuiditas yang banyak digunakan karena merupakan pengaman bagi kreditor.